Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Kumoro. Saya berasal dari SMP Negeri Sator Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa hal seputar perangkat yang dibutuhkan untuk koneksi ke jaringan. Mari kita lihat ada apa di nomor satu. Di nomor satu ada namanya modem, modulator demodulator. Adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital pada saat komputer mengambil data atau mengubah data digital menjadi data analog pada saat komputer mengirimkan data. Nah, modem ini nih terpisah dari PC dan dihubungkan melalui kabel LAN dan kabel USB tergantung tipe modemnya. Kita beranjak ke nomor 2, ada namanya hub untuk menghubungkan jaringan komputer. Jika komputer ingin mengakses jaringan internet lebih dari satu komputer. Nah, jadi di sini hub itu jadi sebuah perangkat yang menyatukan kabel network dari tiap-tiap workstation. Nah, jadi lebih singkatnya hub ini menghubungkan jaringan satu komputer dengan jaringan yang lain. Nah, untuk menghubungkan jaringan komputer satu dengan jaringan yang lain ini bisa disebut juga namanya topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lain sehingga membentuk suatu jaringan. Ada beberapa contoh topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi jaringan bus, yang kedua adalah topologi jaringan bintang. Baik, kita beranjak ke nomor 3, itu ada namanya repeater. Merupakan perangkat yang digunakan untuk menerima sinyal yang memancarkan kembali sinyal tersebut dengan kekuatan yang sama dengan sinyal aslinya. Jadi istilah lainnya itu repeater berfungsi mengirimkan sinyal kirimannya itu setara dengan sinyal aslinya dari sinyalnya itu. Fungsinya lagi adalah untuk mengcover daerah-daerah yang lemah sinyal dari server, untuk memperjauh sinyal dari server, dan yang terakhir adalah untuk mempermudah akses WiFi ke server. Kita beranjak ke ada itu namanya berfungsi sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Jadi router ini merupakan jaringan yang bekerja pada OSI layer 3 atau network layer. Pada layer ini sudah dikenal pengalamatan dalam bentuk IP address. Nah, berarti router ini berperan penting sebagai penghubung atau penerus paket data antara dua segmen jaringan atau lebih. Baik, mari kita beranjak ke nomor 4. Nomor 5, ada yang namanya bridge. Digunakan sebagai penjembatan antar jaringan yang dapat menghubungkan jaringan internet dari beberapa topologi jaringan yang berbeda. Nah, fungsi dari bridge ini adalah menghubungkan dua buah jaringan secara fisik yang mempunyai protokol yang sama, mempunyai protokol yang sejenis. Nah, dengan bridge ini sebuah paket data mampu dikirim dari satu LAN ke LAN lainnya. Nah, istilah lainnya adalah bridge ini jembatannya, jembatan antara LAN satu dan yang LAN yang lain. Kita beranjak ke nomor 6. Ada namanya kabel UTP. Unshielded Wire kita gunakan untuk saling menghubungkan jaringan internet, dan di dalam kabel UTP ini terdapat 8 helai kabel kecil yang berwarna-warni. Marilah kita berlanjut ke nomor 7. Baik, di nomor 7 ada namanya konektor RJ45. Konektor ini adalah alat yang kita pasang pada ujung kabel UTP. Tujuannya agar kabel yang kita pasang pada port LAN, konektor RJ45 harus dipasangkan pada ujung kabel UTP. Apabila tidak, maka kabel UTP tidak akan berfungsi. Baik, mari kita beranjak ke yang terakhir. Ada yang namanya NIC atau Network Interface Card.
Ya, jadi NIC ini adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. NIC ini juga biasa disebut modem internal atau LAN card. Nah, modem ini biasanya dipasang dalam komputer, terutama pada slot ekspansi yang tersedia dalam mainboard komputer. Rata-rata kecepatannya NIC ini adalah 5 kilobyte per second. Nah, fungsi dari NIC ini juga adalah media pengiriman data ke komputer lain di dalam jaringan. Yang kedua adalah mengatur data flow antara komputer dan sistem kabel. Yang terakhir adalah menerima data dari komputer lain dan menerjemahkannya dalam byte. Nah, jadi nanti kalau pas dia udah dapat data dari komputer lain dalam bentuk byte, nanti komputer milik dia tuh bisa menerjemahkan apa yang dikirim oleh komputer pengirim. Baik, itu saja dari saya.